cara kita mendesain listrik untuk bangunan gedung. Seperti ini. Anda sudah bisa menghitung ya bahwa kebutuhan lampu itu harus disesuaikan dengan ruangan. Betul, kalau lumen itu atau kekuatan pencahayaan pada lampu itu harus disesuaikan dengan fungsi dari ruangan, ya. Di mana lumen itu merupakan hasil perkalian dari lux kalikan luas. Selanjutnya, terus lux itu apa, Pak? Lux itu adalah tingkat pencahayaan atau kekuatan pencahayaan yang diterima oleh mata kita. Misalkan kalau fungsi ruangannya digunakan untuk bekerja, kalau terlalu redup ya mata kita akan ngantuk. Terus kalau harusnya kita santai tapi ruangnya terlalu terang juga mata kita juga nggak bakal ngantuk-ngantuk kayak gitu. Ya, seperti tadi misalkan di case-nya Mbak Feby ya, bahwa satu ruangan itu 25 watt. Setelah dihitung kan nggak harus 25 watt untuk menyamankan itu. Tapi ya nggak masalah. Terus Pak, untuk penentuan lampunya bagaimana? Sebetulnya penentuan lampu itu tidak ada ukuran yang pasti. Yang jelas di setiap lampu itu ada yang namanya lumen. Kalau Anda bisa buka di Shopee atau Anda buka di Tokopedia, ya, Anda bisa cek misalkan 5 watt itu sekitar 500 lumen. Terus 10 watt ya sekitar 1000 lumen. Seperti itu. Pak, berarti bisa dikira-kira dong 1 wattnya 100 lumen. Ya boleh, tapi jangan ya, karena itu bukan angka yang pasti. Karena nanti ketika pergantian teknologi bisa jadi 1 watt bisa 200 lumen, atau semakin lampunya kecil maka bisa jadi juga sudah terang, seperti itu. Terus untuk menentukan lampu ya seperti itu tadi, benar Mbak Feby yang bilang, itu adalah cara singkatnya. Ini juga bisa Anda lihat di jurnal saya Vicky Prastia @Google Scholar, di mana ada evaluasi sistem pencahayaan gedung bertingkat. Di sana ada artikel saya yang bisa Anda baca. Silahkan Anda tulis atau Anda catat poin-poin yang saya sampaikan di sini. Nah, mengenai luas ruangan itu kan selera ya, selera dari yang ada di desain. Ada yang ruang tamunya 5x3 atau 15 meter, ada yang kamar tidur utamanya 3x3 atau 9 meter dan lain sebagainya, itu redesign. Kalau semakin kecil ruangan ya maka wattnya akan semakin kecil. Ini adalah mengenai pemilihan lampu. Nah, untuk kadang Anda itu bicaranya terlalu tinggi, bicara PLTS berapa kilowatt tapi milih lampu nggak bisa, milih kabel nggak bisa lah. Ini Bapak ajarkan pelan-pelan. Terus sampai sini sudah paham ya? Berarti luas kalikan lux sama dengan lumen. Lumen cari daya lampunya berapa. Misalkan contohnya adalah lampu Philips 5 watt. Misalkan lumennya 500. Gitu ya. Sudah paham? Paham, Pak. Paham ya. Gitu. Terus Mbak Feb masih stay ya, Mbak Feby ya? Masih, Pak. Nah, terus tolong di itu Mbak Feb, apa namanya? Anda masuk di Excel-nya. Coba tolong ketikkan di Excel-nya itu. Jumlah lampu, misalkan. Ketikkan di jumlah lampu sebelahnya itu beban lain, misalkan. Ya. Beban lain. Beban lain. Kayak gitu. Misalkan. Di enter. Terus misalkan di teras kamu butuh stop kontak enggak? Di teras. Butuh, Pak. Buat apa? Kalau di rumah saya sering dipakai buat ngegerinda gitu-gitu, soalnya bapak saya kan suka main gituan. Maksudnya main alat-alat kayak gitu, Pak. Mainin apa? Gerinda.
Ya. Iya, kayak tukang las besi gitu-gitu, Pak. Oh, tukang las besi. Itu berapa watt? Sebentar Pak, saya cari dulu, Pak. Las besi berapa watt? 300 watt? Kalau yang saya cari di Google 450, Pak. Ya tulis saja 450 ya, tulis saja anggap aja berapa ya? 500 watt. Oke, terus ruang tamu ada TV-nya enggak? Ada, Pak. Total apa aja beban di ruang tamu yang nyolok ke listrik? Lampu sama kipas, Pak. Oke. Lampu berapa watt? Kipas apa? Bukan yang nyolok ke listrik, bukan lampu. Lampu nggak usah diurus. Kan sudah diurus. Oh, televisi sama kipas, Pak. Oh, TV sama kipas. TV berapa watt? Kipas berapa watt? Kalau yang saya cari ketemunya untuk kipas 20 sampai 110 watt, terus kalau untuk TV 60 sampai 100 Kalau yang apa? Totalnya berapa tuh? 200 watt bisa diasumsikan, Pak. Total semua 200 watt. Iya, untuk TV sama kipas tadi. Ya, oke. Tulis 200 watt di teras. Terus kamar tidur utama kamu pakai buat apa? Buat tidur, Pak. Ya kamar tidur buat tidur, masa buat renang? Paling kipas doang yang ada di kamar saya yang untuk kamar tidur, Pak. Oke, 200 watt. Tulis 200. Kamar mandi ada stop kontaknya enggak? Kebetulan belum, Pak. Ya enggak ada ya, jarang kalau kamar mandi mewah seperti hotel ya baru ada stop kontak kalau ada air dryer. Terus dapur ada stop kontaknya enggak? Buat kulkas paling, Pak. Kulkas doang. Rice cooker? Oh iya, kulkas sama rice cooker, Pak. Oke. Dispenser? Nggak punya, Pak. Dispenser enggak punya. Kulkas sama rice cooker. Tulis 600 asumsinya. Kamar tidur isi apa lagi? Sama. Bebas. Sama paling kipas doang juga, Pak. Tulis 200. Totalnya berapa tuh? $1.700, Pak. 1.700 tambah 43. Jadi totalnya berapa dayanya? Oke. 1.743, Pak. Terus daya rumahmu berapa kVA? $2.200. Daya rumahmu berapa kVA? Seingat saya sih nggak nyampe 2.000 ya, Pak. Paling 1.300. Tapi kan alat ini bebannya maksudnya nggak nyala semuanya secara bersamaan selalu gitu, Pak. Oh gitu.
Gitu ya. Berarti total daya berapa? 1743. Oke. 1743 kalikan, kalau nggak nyala semua kalikan 0,6 berapa? Seribu 1045 ya. Berarti kamu pakai 1300 ya. Iya, pas ingat saya 1300, Pak. Ya, masih masuk? Masih masuk? Masih Pak, harusnya nggak jepret sih Pak, belum pernah jepret juga. Nah, tulis saja. Ya. Oke, masih masuk ya? Masih masuk ya, Mbak Feb? Masih ya? Maksudnya masuk tuh gimana ya Pak? Maksudnya kan 1045. Terus kamu pasang 1300. Masih masuk ya itu? Oh, masih Pak. Ah ya, oke. Terus kita bagi MCB-nya. Kita bagi MCB-nya. Ya. Kita bagi MCB-nya. Nanti MCB-nya ditulis MCB. Terserah di mana aja boleh. Bawahnya itu ya MCB. Terus PLN. Kanannya berapa ampere? Boleh situ MCB PLN. Ya, terus MCB, oh bukan kanannya. Ya udah boleh lah, MCB kanannya PLN boleh. Terus kanannya PLN. Itu kalau 1300 berapa ampere? 6 ampere ya. 6 ampere. Oke, bawahnya lagi ya. Bawahnya PLN. Itu lampu, beban lampu. Beban lampu, jangan kamu tulis 43. Tulis beban lampu. Oke. Beban lampu. Oke, itu 6 ampere ya Pak. Beban lampu, kanannya beban lampu sama dengan 43 bagi 220. Berapa tuh? Oke. Bawahnya beban lampu. Beban lain. Sama dengan 1045 bagi 220. Oke. 4,75. Terus terus yang di 6, angka 6 ya, atasnya lagi MCB terpasang. MCB terpasang. Ya, bawah. Ya. PLN 6 tetap. Salah, nggak usah tulis PLN. Nggak usah tulis PLN. Udah 6 aja gitu. Udah. Oke, MCB terpasang itu
Cara menentukan MCB terpasang gimana? 0,19 dikalikan 1,2. Berapa? Ini dikalikan 1,2. 0,23. Oke. Sama bawahnya juga sama. Oke, 5,7. Sampingnya, kanan. Kanan. Ya, bagus. Yang di 6. Tulis 6. Tuh. Set. Nah. Terus kalau dia total arusnya 0,23, Pak, kenapa dikalikan 1,2? Itu untuk safety, untuk keamanan. Maka milihnya gimana? Kan MCB 0,3 nggak ada. Maka dipilihlah MCB-nya 2 ampere. Pilih 2. Terus 2. Terus ini 5,7 nggak ada, Pak. Adanya 6. Pilih 6. Terus 6. Nah, terus di samping MCB terpasang ditulis MCB terpilih. Di atasnya 6, 2, dan 6 itu. Bukan. Kiri. Nah, good. MCB terpilih. Terus ke atas, sebelahnya MCB terpilih. Ya, jenis kabel. Oke. Kita lihat dia terpasang di mana. Di rumah, Pak. Nah, kalau di rumah bisa pakai NJA, bisa pakai NJM. Nah, sekarang kita pilih NJM. Tulis NJM. Bawahnya. Bawahnya ya. Oke. NJM sama bawahnya sama. NJM. Terus ukuran kabel di samping jenis kabel. Ya. Ukuran kabel bawahnya. Kalau 6 ampere itu kita bisa menggunakan 2 kali 2,5. 2 kali 2,5. Artinya apa? 2 kali 2,5 itu adalah 2 inti dengan ukuran diameter 2,5 mili. Nah, bawahnya juga misalkan pakai yang kalau 2 NYM 2 pakainya gimana, Pak Vicky? 2 kali 1,5. Ya. 2 kali 1,5. Bawahnya 2,5 itu 2 kali 1,5. Kalau cuma pakai 2 ampere ya, Pak, cukup 2 kali 1,5. Kayak gitu. Terus 6 NJ6 berarti 2 kali 6 yaitu 2 kali 2,5. Good. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Terus ini selanjutnya Anda kan akhirnya kan bisa membuat sebentar.
Anda akhirnya kan bisa membuat seperti ini. SLD-nya. Bentar ya, tak kirim dulu. Soalnya nggak pertemuan langsung jadinya agak berat. Bentar ya, bentar. Ada telepon. Halo? Gimana? Mobil nggak masuk ke dalam? Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Mobil nggak masuk ke dalam. Oke. Sama tadi ya, kayak tadi ya. Itu. Apa? West Home. Gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Bentar ya, Bapak. Itu dulu ya. Sebentar. Tak carikan dokumen dulu untuk untuk terus Anda bisa membuat single line diagramnya. Ini saya kasih contoh SLD PT Wings ya. Silahkan Anda buka ya. Anda buka SLD-nya di handphone Anda, contohnya seperti itu. Terus misalkan kalau Pak ini 3 pas, Anda abaikan yang 2 pas lainnya. Cukup fokus di 1 pas saja. Seperti itu, atau 1 fase saja. Terus tambahkan, terus buka lagi setelah hitungan ini udah bisa ya Mbak Feby ya? Sudah bisa ya? Jangan di mute kalau lagi itu. Bisa ya? Amin, bisa Pak. Nah, nanti cara penarikan kabelnya. Jadi di sini ada masukan dari PLN, artinya ada masukan dari PLN 6 ampere atau sekitar 1300 VA. Nah, selanjutnya itu terbagi menjadi 2 jalur tuh. Jalur pertama itu untuk beban lampu, jalur kedua untuk beban lainnya. Pak, kalau punya AC gimana? Maka sistem pengkondisian udara itu dipisah. Ngitung AC-nya gimana, Pak? Itu satu satu 1 PK itu untuk 18 meter persegi luasan. Mau tingginya 3 meter, mau tingginya 2,5 itu sekitar 1 PK. Kalau punya ruangan 3x6 ya butuhnya 1 PK AC. Seperti itu. Jadi Anda bayangkan aja bahwa di situ ada masukan PLN 1 di 6, terus selanjutnya terbagi menjadi 2 MCB, satunya ke beban lampu, satunya ke beban biasa. Terus berarti di MCB box-nya isinya berapa MCB? MCB-nya berarti isinya 3. Jadi MCB box isinya 3, di mana 3 itu satu inputan dari PLN, terus panel hubung bagi kendali, terus masuk ke beban lampu sama beban lain. Seperti itu. Terus masuk ke gambar Mbak Feb. Masuk ke gambar. Nah, gambarmu tadi, rumah tadi tuh. Semua paham ya? Ada yang belum jelas?
Oke, ke beban rumah yang kamu desain sendiri aja. Yang kamu besarkan, beban rumah yang kamu desain sendiri kamu besarkan. Ya, yang existingnya kamu buang aja. Di sini ada kabel utama, kabel utamanya kan larinya kemana kan kita kan nggak tahu. Terus belum ada stop kontaknya juga. Titik stop kontaknya di mana kan? Ini kan apa ya? Stop kontaknya kebalik itu. Apa? Pembuat kebalik, titiknya itu kebalik. Nanti dicek lagi apa? Itu pemakaian simbol stop kontak. Ya, misalkan tadi ada beban lampu sama beban lain, maka beban lampu itu harus dilayani oleh satu jalur. Tadi kan beban lampu tadi kan pakai NJM 1,5, maka tarikan kabel dari MCB pusat kalau semua lampu dan ke stop kontak itu harus 1,5 kabelnya, tidak boleh besar, tidak boleh kecil, tidak boleh ada kabel yang ukuran berbeda. Maka jalur lampu dari MCB ke semua lampu sampai terjauh pun tetap menggunakan kabel NJM 1,5. Sampai sini jelas? Paham sampai sini, Mbak Feb? Nggak paham, Pak. Kenapa nggak paham? Anda kan sudah gambar lampu tuh sampai stop kontak, terus kasih jalur biru dari MCB box, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu jalur dari MCB box ke semua lampu itu harus menggunakan NYM 1,5 seperti yang hitungan kamu tadi tuh. Sampai sini jelas? Harus terhubung semuanya. Jelas, Pak. Terus kabel yang melintang dan bertemu itu tidak boleh lurus kayak gitu, harus dikasih gambar lompat kalau dia bukan cabang. Baik, Pak. Ini ya, yang gambar, yang kabel, yang ada gambar 1, 2, 3, 4, terus satunya melintang ke kanan itu loh. Apa horizontal ke kanan itu kalau dia bukan kabelnya itu ya apa dilompati kalau bukan cabang. Paham ya? Baik, Pak. Maka jalur biru itu disebut sebagai jalur lampu, di mana semua ukuran jalur biru itu wajib 1,5 sesuai dengan gambar tadi. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jangan jelas-jelas toh. Maksud saya apa tadi? Coba diulang. Maksudnya kalau misalnya ada pencabangan kayak gini, bukan pencabangan sih, kayak belokan ini tuh harusnya bikinnya dilompatin. Terus garisnya kabel itu yang harus 1,5. Ya 1,5. Kamu bedakan warna juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya yang tadi itu, hitungan tadi itu dimasukkan di sini. Artinya MCB-nya itu hanya satu untuk melayani semua lampu. Berarti tidak boleh ada dua jalur karena gambarnya cuma satu MCB. Pak, kalau lampunya banyak dibagi menjadi 2 MCB gimana? Ya berarti sebagian lampu ikut MCB A, sebagian lampu ikut MCB B. Kalau ini kan kebetulan satu MCB satu lampu. Seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Kayak gitu. Jelas. Jelas, Pak. Jelas ya. Terus seluruh stop kontak yang tadi itu menggunakan kabel NJM 2x2,5. Nah, semua stop kontak harus tergabung jadi satu di satu MCB. Kebetulan gambarmu sudah betul ya, 2 MCB. Pak, kalau tambah AC gimana? Maka harus tambah 1 MCB lagi. Pada umumnya MCB itu
harus melayani 3 beban dan 1 spare. Misalkan beban lampu disendirikan, beban AC disendirikan, beban lain disendirikan. Terus selanjutnya dikasih spare. Terus itu dikasih arus listrik tapi masih berdaya, atau tidak dikasih kabel atau masih berdaya. Apa Pak? Kalau ada tambahan beban atau pengalihan fungsi ruangan dari ruang tidur menjadi ruang yang membutuhkan, maka bisa diambilkan dari MCB spare tersebut. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Gitu ya. Sudah cukup bagus, ada 2 jalur, sudah dibedakan antara lampu dengan MCB beban. Oke. Yang lainnya, ada yang mau tanya atau komentar? Ada yang mau tanya atau komentar yang lainnya? Mbak Feb sudah paham? Sejauh ini udah, Pak. Sudah bisa memperbaiki gambarnya ya? Bisa, Pak. Ya, nanti membuat single line diagram seperti yang Bapak sampaikan itu, SLDPT winch seperti ini. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Atau yang lainnya? Ada yang mau presentasi? Ada yang mau presentasi? Ada yang mau presentasi? Halo, ada yang mau presentasi? Saya kasih contoh sederhana ya. Ada yang mau presentasi? Cuma Mbak Febi aja. Masa dikomenin nggak mau, nggak berani, gimana? Gini ya, saya kasih contoh ya.